Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Salam Pak. sejahtera. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Agak kurang baik. Ini untuk yel kelas kemarin akan saya berikan yel kelas itu. Kalau saya mengucapkan bagaimana kabarmu, jawabanmu adalah gimana kemarin? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. IPA 1 hebat. Paham? Pak, saya nggak tahu di mana. Alhamdulillah, Paham. luar biasa. Tetap semangat. IPA 1 hebat. Paham? Paham, Pak. Oke. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih berantakan, kurang kompak. Ya. Bagaimana kabarmu? Pak. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. 12 hebat. Masih kurang. Langsung saja. Hari ini yang belum masuk berarti 1 orang. Saya lihat Tarisa belum. Karena semuanya ada kecuali Tarisa. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bisa walaupun jarak jauh, kita bisa menyelenggarakan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan belajar hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini sebelum kita memulai juga, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Anak Indonesia malu kalau tidak bisa menyanyikan salah satu lagu wajib yang kita punya, terutama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Di sanalah berdiri jadi pandu Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah hiduplah bangsaku Indonesia Raya merdeka Indonesia
yang merdeka, merdeka. Yang kucinta, suara yang merdeka. Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang gambar perspektif. Di sekelilingmu ada tuh meja, kursi, kemudian tempat tidur, kemudian lemari, kulkas, mobil, rumah. Semuanya itu tidak dibangun tanpa rancangan atau tanpa gambar. Tapi semuanya itu dibuat berdasarkan rancangan gambar yang ditentukan atau dibuat sebelumnya. Namanya desain rancangan. Nah, untuk menggambar itu semua, maka diperlukan pengetahuan tentang perspektif gambar. Nah, saya tanya nih, Johan. Mana Johan? Ya, hadir Pak. Apa manfaat gambar perspektif? Manfaatnya agar gambar yang terlihat lebih mudah dipahami oleh orang lain dan menambah kesan visual. Gambar itu lebih dalam, dirancang dan memiliki ruang gitu Pak. Oke, bagus. Ya, jadi saya simpulkan gambar perspektif itu manfaatnya satu, gambar yang kita buat itu mudah atau gampang untuk dipahami orang lain, walaupun dia tidak ikut menggambar. Yang kedua, karena gambar perspektif itu 3 dimensi, dia punya panjang, punya kesan panjang, punya kesan lebar dan kedalaman, maka yang kedua adalah menimbulkan kesan yang dalam atau mendalam terhadap gambar yang kita buat. Itu. Ya, manfaatnya ada 2. Oke. Hari ini akan saya bentuk kelompok. Ya. Kelompoknya akan jadi 10 menurut absen. Kelompok 1 itu absen 1 sampai 10. Kemudian kelompok 2 nomor absen 11 sampai 20. Kemudian 12. Jadi 12. Kelompok 1 itu 1 sampai 12. Kemudian kelompok 2 13 sampai 24. Ya, kemudian kelompok berikutnya itu mengikuti itu. Jadi semuanya ada 3 kelompok karena kita ada 36 siswa. Paham ya? Oke. Nanti silahkan menunjuk, saya tunjuk nanti untuk kelompok-kelompoknya. Itu ada kelompoknya Johan, kemudian Mutia, ya, kemudian lagi yang satu lagi yang paling atas itu Diva. Ya. Oke, nanti silahkan berdiskusi untuk menentukan rancangan gambar secara kelompok yang akan kamu buat. Nah, di pertemuan pertama ini nanti akan saya buat soal tentang tantangan proyek atau kamu membuat proyeknya apa, yaitu kamu seakan berimajinasi bahwa kamu semua adalah seorang desainer produk. Ya, seorang desainer produk, yaitu tugasnya merancang benda-benda terapan yang bisa dipakai. Nah, tugasnya adalah merancang furniture. Furniture itu berarti alat-alat rumah tangga yang ada sehari-hari, meja, kursi, lemari, ya, kemudian tempat tidur, itu namanya furniture. Nah, nanti secara kelompok seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke sana, tadi silahkan diingat-ingat kelompoknya. Kemudian akan saya tampilkan PPT.
Ya, akan saya tampilkan PPT supaya kamu memahami yang setiap kelompok itu menganalisis apa yang harus dikerjakan melalui PPT ini. Ya. Oke. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Sudah, Johan? Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oh, Pak. Bagus gambarnya, Pak. Keren, Pak, gambarnya, Pak. Bagus banget, bagus. Mantap. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Nah, sambil nanti dicatat apa-apa yang perlu diperlukan nanti. Oke, hari ini tujuan kita adalah satu, mengidentifikasi tentang teknik menggambar teknik. Yang kedua, menganalisis tentang teknik menggambar perspektif. Kemudian yang ketiga, itu kamu membuat gambar benda dengan teknik perspektif. Kemudian yang keempat, kamu mempresentasikan hasil karya yang kamu buat. Jadi ada 3 tujuan yang akan kita capai. Oke. Ini alat yang kita gunakan. Pensil, kodenya dicatat, kode-kodenya H, B, HB, dan F. Kekerasannya, keras itu apa saja, sedang apa saja, lunak apa saja. Tolong dipahami. Nanti kalau ditanyakan harus tahu. Ya. Nah, rapido, kemudian jangka, kemudian penggaris. Oke, ini alatnya. Kemudian bahan. Nah, bahannya ini kertas. Karena kita menggambar. Medianya kertas. Ukuran dari A0, A1, A2, A3, dan A4. Tolong diperhatikan. Oke, ini alat dan sumber bahan. Ya. Oke, sudah diingat-ingat alat dan bahan? Oke, jenis perspektif, prosedur, dan prinsip. Itu yang akan kita pelajari. Nah, ini perspektif ada berapa macam, Johan? Albim, ada berapa macam? Teknik Gimana, Pak? perspektif Ini udah tadi ada ya, Pak? berapa macam? Macam ya? 3, Pak. 3. 3 ya, Pak? Ada 3. Apa saja? 1 titik, 2 titik, 3 titik. 1 titik ini. Apa saja tekniknya? Perspektif 1 titik hilang, 2 Iya. titik hilang, 3 titik hilang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggambar perspektif dengan 1 titik hilang? Caranya, coba dilihat. Ini caranya.
langkah-langkahnya dicatat. Ya, tentukan kedudukan titik lenyapnya. Tentukan kedudukan titik lenyapnya. Yang kedua, gambar bidang ABCD. Yang ketiga, tarik garis sudut bidang ke titik lenyap. Yang keempat, membuat bayangan bidang. Yang terakhir, menghubungkan semua titik bayangan bidang dengan bidang yang sebenarnya. Nah, ini namanya modal untuk menggambar benda-benda yang punya modal kubistis. Oke, sekarang yang 2 titik. Ingat-ingat langkah-langkahnya, jangan lupa. Nah, ini langkah-langkahnya. Menentukan kedudukan titik lenyap. Coba yang lain dibaca, coba yang lain. Selain Albimna, coba si Mutia. Mutia? Halo? Iya, Pak. Coba dibaca itu. Iya, Pak. Ya. Langkah-langkah menggambar adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, tentukan 2 titik lenyap. Ya. Yang kedua, gambar sebuah garis vertikal dan namai masing-masing titik A dan B. Betul. Yang ketiga, tariklah garis dari titik lenyap 1 melewati titik A dan B. Yang keempat, gambarlah sebuah garis vertikal bayangan yang sejajar garis A sampai D dan namai masing-masing titik C dan D. Yang kelima, tariklah garis dari titik lenyap 2 melewati titik C dan D. Yang keenam, gambarlah sebuah garis vertikal bayangan yang sejajar garis C sampai D dan namai masing-masing titik itu adalah E dan F. Yang 7 adalah tariklah garis dari titik lenyap 1 melewati titik E dan F. Yang ke-8 adalah gambarlah sebuah garis vertikal bayangan yang sejajar. Hilang, Oke, Pak. cukup. Sekarang 3 titik, perhatikan 3 titik. Coba Destri, baca. Oke, langkah-langkah menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan 3 buah titik lenyap. Yang kedua, tentukan sebuah titik di antara ketiga titik lenyap dan namai A. Yang ketiga, tariklah garis dari ketiga titik lenyap menuju titik A. Yang keempat, tentukanlah sebuah titik antara A dan titik lenyap 2 dinamai B. Yang kelima, tariklah garis dari titik lenyap 1 dan 3 menuju B. Yang keenam, tentukan sebuah titik antara B dan titik lenyap 1, namai C. Yang ketujuh, tariklah garis dari titik lenyap 2 melalui C hingga memotong garis A, titik lenyap 1, nama titik perpotongan tersebut D. Yang kesembilan, tentukan sembarang titik di garis D, titik lenyap 3 dan namai E. Yang ke-10, tariklah garis dari titik lenyap 1 melalui E hingga memotong garis A, titik lenyap 3. Namai titik perpotongan tersebut F. Yang ke-11, tariklah garis dari titik lenyap 2 memotong garis B, titik lenyap 3. Namai titik perpotongan tersebut G dan hubungkanlah semua titik. Oke, terima kasih. Nah, tadi itu tekniknya. Nah, sekarang prinsipnya. Prinsipnya ada berapa, Diva? Prinsip ada berapa, Diva? Ada 4, Pak. Ya, apa saja? Yang pertama, semua garis yang sejajar mempunyai titik lenyap yang sama. Ya. Yang kedua, jika perpanjangan garis melalui mata, maka perspektif dari garis itu hanya merupakan satu titik saja. Nah, ini yang pertama. Ya. Jadi semua garis yang sejajar itu akan menuju ke titik lenyap yang sama. Oke. Yang kedua, perpanjangan garis yang melewati mata hanya apa tadi, Div? Itu hanya merupakan satu titik saja, Pak. Oke. Yang ketiga, garis yang berjalan sejajar dengan bidang menggambar tidak mempunyai titik lenyap atau titik lenyap dari garis tersebut tidak dapat ditentukan. Oke. Yang keempat. Yang keempat, perspektif dari sebuah garis yang berjalan sejajar dengan bidang gambar akan berjalan sejajar pula dengan garisnya sendiri. Oke. Saya cukupkan.
untuk PPT yang saya buat. Kemudian, adakah yang pengen ditanyakan? Ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Pak mau nanya. Ya, silakan. Jadi apa? Misal kalau kita mau bikin gambar seperti itu harus bikin titik lenyap dulu. Habis itu baru bidang ya Pak? Baru bidang gambarnya. Itu untuk satu titik. Ya. Bidang gambarnya ada apa aja Pak? Gimana? Coba volumenya kayaknya terlalu besar, akhirnya apa? Suaranya apa? Kayak gelombang. Keluar gimana keluar? Masih nggak Pak suaranya? Masih nyilom apa ya? Apa? Oh masih. Coba ulang coba. Apa tadi pertanyaannya? Untuk bidangnya Pak ada apa aja? Oke. Kalau kita menggambar dengan satu titik, kalau bendanya itu kubistis itu benda dasarnya adalah kotak, bisa lemari, bisa bangku, bisa meja, bisa mobil, kulkas, itu kan kotak. Maka bidang yang kita buat adalah persegi panjang. Ya. Tapi kalau kita gambar sebuah limas, limas itu kan ada yang sijinya segitiga. Berarti kita menggambarnya segitiga dulu. Ya, atau kerucut misalnya. Ya. Nah, kalau bendanya bulat atau bendanya itu silindris, ya, benda silindris kayak kaleng, maka dia sama. Kaleng itu kalau kita ambil tutup atasnya, kemudian kita ambil alas bawahnya, kita potong sampingnya, kita lembarkan kotak juga. Cuma bedanya antara benda kubistis sama silindris, kotak di benda silindris, maka dia ada garis tengahnya. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Bapak mau nanya. Ya. Itu semua benda itu bisa pakai ketiga titik itu atau salah satunya? Atau ada kayak persyaratan gitu, kayak misalnya satu titik itu buat benda yang kayak gini-gini, dua titik buat benda gini-gini, atau semua benda itu bisa dipakai sama tiga titik? Semua benda. Semua benda. Jadi, satu titik, dua titik, tiga titik itu adalah tekniknya. Nah, benda yang digambar itu mau bentuk bebas, mau bentuk kubistis, atau mau bentuk silindris, bisa digambar dengan ketiga teknik tadi. Bisa satu titik, bisa dua titik, bisa tiga titik. Ya, pemandangan itu kan banyak benda bebasnya. Ya, pohon-pohon, gunung, ya. Tapi bisa digambar dengan satu titik, bisa digambar dengan dua titik, bisa digambar dengan tiga titik. Ada lagi? Yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan kalau bendanya bukan alam, ya, kalau bukan alam, yang membedakan misalnya begini, kalau kita membuat benda itu benda silindris, ya, kalau kita membuat bendanya itu benda silindris, botol misalnya, maka bantuannya adalah seperti ini. Ada 3 garis. 1, 2, 3. Kalau bendanya itu silindris atau botol. Ya. Nanti kalau dibuat, nanti misalnya ini satu titik di sini. Ini. Ya. Kemudian ditarik ke sana. Nanti tarik semua. Nah, nanti begini hasilnya. Oke. Jadi seperti ini. Yang atas ini ada titik tengah, namanya silinder atau as.
Yang ke sini adalah jari-jari, yang ke sini jari-jari, yang ke sini jari-jari. Antar jari-jari dihubungkan, nanti jadi begini. Ya. Jadi begini. Yang bawah juga. Ya, ini begini. Paham? Ini kalau silindris. Paham, Pak. Tapi kalau bendanya itu bukan silindris, kubistis, cukup kotak. Cukup begini. Cukup begini saja. Ya, nanti dibuat. Sama gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa untuk jadi bangku, jadi meja, jadi lemari. Kalau yang ini bisa jadi botol, bisa jadi kaleng, bisa jadi ember. Ya, paham? Oke. Paham, Pak. Cukup ya? Nah, sekarang silahkan Terima kasih, ke Pak. kelompok, diskusikan dengan kelompoknya. Kamu buat sebuah benda menggunakan 1 titik boleh, 2 titik boleh. Bendanya apa? Bebas. Mau meja boleh, mau kursi boleh, mau buffet boleh, mau apa saja boleh. Paham? Nanti dipresentasikan. Oke, silahkan saya kasih waktu sebentar untuk membuat. Sekarang Pak presentasinya Pak. Hari ini contoh 1 atau 2 orang. Oke Pak. Ya, Pak, kalau salah nggak apa-apa kan, Pak? ya namanya mencoba. Mencoba itu orang nggak mau salah berarti nggak mau benar. Ya, orang kalau takut salah itu nggak akan pernah benar karena dia akan merasa benar terus dan tidak akan pernah salah. Ya, oke, yuk silahkan. Saya kasih waktu sebentar untuk membuat ya. Oke, sekarang coba Mutia, hasil karyamu. Kamu mewakili kelompokmu. Mutia coba dipresentasikan. Iya, Pak. Ya. Kita dulu, Pak. Nggak bisa, Pak. Bentar dulu, sebentar. Bukan host. Ya. Coba. Sekarang. Oke. Ya. Screen. Sudah, Pak. Ya. Coba belum? Baru kelihatan. Nah. Udah. Ini, Pak. Oh ya, Jadi coba. saya bikin yang 1 titik, ini bendanya itu locker gitu. Jadi saya bikin 3 bagian, ada yang normal angel, Ya. low angel, sama yang high angel. Betul. Ini benda apa namanya? Locker, Pak. Locker. Tapi yang atas jenong, Pak. Oke, locker. Lockernya tipis ya, kayak televisi. Oke, ada yang mau menanggapi gambarnya Mutia? Jelek, Pak. Mut. Ada yang Bagus mau doang nama menanggapi? beda. Coba kita evaluasi bareng-bareng ya. Oke. Ini kalau saya nilai nanti semua buat, nanti dikumpulkan lewat WhatsApp, kirim lewat foto WhatsApp, nanti akan saya nilai hasil kerjamu yang sekarang. Ini kesalahan Mutia. Kamu menggunakan teknik berapa Mutia? 1 titik. 1 titik. Kalau 1 titik, ini yang salah. Ini salah. Tahu salahnya di mana? Garisnya nggak lurus. Nah, karena ini cenderung menuju ke 1 titik, maka yang ini 2 titik. Ya, ini juga ya cenderung ke sini, menuju ke 1 titik. Ini menuju 1 titik. Nah, yang benar hanya yang paling bawah kalau itu 1 titik. Ini
Tuh. Prinsip yang kedua tadi, prinsip yang ketiga, semua garis yang sejajar dengan bidang gambar, ini yang horizontal, maka dia tidak mempunyai titik lenyap, jadi jangan ngeruncing. Nah, ini benar, yang ini benar. Yang ini salah. Karena garisnya ngeruncing, padahal dia sejajar dengan bidang gambar. Ini juga ngeruncing. Tahu ya yang lain kesalahannya? Ada yang pengen ditanyakan, Albim? Kenapa, Pak? Ya, yang ini benar kalau dia 1 titik. Kalau ini salah, karena ini 2 titik. Ini juga salah, karena ini dibuat dengan 2 titik. Yang kalau tadi Mutia presentasinya ini 1 titik, maka ini yang benar. Yang paling bawah ini. Yang ini posisi high angle-nya ini yang betul. Angel. Normal angle-nya salah, low angle-nya salah. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Oke. Oke. Oke, saya Boleh simpulkan. ganti gambar, Pak? Gimana? Boleh ganti gambar nggak, Pak? Coba. Punya gambar lagi nggak? Yang 2 titik doang. Ya, coba. Yang 2 titik. Itu kan tadi 1 titik. Coba yang 2 titik sekarang. Oke. Ini, Pak. TV, Pak. Nah, televisi. Nah, ini nih. Yang 2 titik, ini sebetulnya tekniknya sudah betul. Tekniknya sudah betul. Cuma yang salah adalah bentuk bendanya. Kenapa salah? Ini televisi ini belakangnya ada tabungnya. Ini ada tabungnya. Ya. Oke lah, kalau digambar dengan normal, lengkungan tabung belakangnya kepotong. Harusnya mah masih kelihatan sedikit. Kemudian yang high angle, ini juga kenapa di sini ada lebihan tabung seperti ini, tapi di sini malah hilang. Ini. Oh, iya. Ya, padahal ini kan satu benda yang sama. Kenapa satu benda yang sama dibuat dengan teknik yang sama, tapi bentuk bendanya kenapa jadi beda-beda? Yang ini tabungnya panjang, melengkung gitu. Yang ini harusnya kelihatan sedikit gitu, jangan langsung dipapras gitu. Ini juga harusnya masih kelihatan. Gitu. Paham ya sekarang kesalahannya? Ada yang bertanya? Masih penasaran? Silahkan. Oke, sudah jelas tadi dari presentasinya si Mutia. Bagaimana? Masih kurang jelas? Oke, berarti untuk saat ini silahkan Anda kerjakan soal pengetahuan hanya 5 nomor. Ya, hanya 5 nomor. 5 nomor, 5 option A, B, C, D, E. Ya, kemudian kerjakan di Google Classroom tersebut. Nanti akan Bapak lihat. Ya, nanti hasilnya berapa akan Bapak lihat. Paham? Ada pertanyaan? Dengan Mutia, karyanya Mutia? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti untuk hari ini saya simpulkan. Atau ada yang bisa membuat sebuah kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Yamin bisa? Kesimpulannya apa Yamin? Hari ini, pelajaran hari ini. Kalau dari saya sih itu ya
buat menggambar perspektif itu ada 3 cara, 3 teknik. Nah, semua benda itu bisa digambar pakai 3 teknik itu. Oke. Itu aja sih yang saya ambil. Oke, bagus. Ya, berarti lumayan lah masih ada yang nyangkut. Ya. Iya. Nisrina? Ada Nisrina? Ada Nisrina nggak? Nisrina? Kenapa, Pak? Nah, kesimpulannya apa? Coba simpulkan. Dari yang saya dapat sih, perspektif itu punya 4 prinsip, kayak yang tadi Bapak bilang. Terus, apa lagi dulu? Ada 3 cara juga, ada yang 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Terus ada 4 prinsip. Ya. Yang pertama itu semua garis jajar mempunyai titik lenyap yang sama. Terus jika perpanjangan garis melalui mata, ada nyut-nyutnya loh, Pak. Oke. Jadi saya simpulkan ya, tolong perhatikan. Bahwa semua benda yang kita gunakan sehari-hari, benda terapan, itu tidak serta-merta dibuat begitu saja tanpa rancangan. Itu yang pertama. Dirancang pakai apa? Rancangnya menggunakan teknik perspektif. Ya. Teknik perspektif ada 3. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Untuk melihat supaya mudah dipahami orang lain, maka kita ada 3 angle. Tampak atas, tampak tengah atau samping, dan tampak bawah. Artinya, melihat benda itu dari depan, lihat benda itu dari bawah, dan lihat benda dari atas. Jadi benda itu bisa dilihat dari, karena 3 dimensi. Ya. Oke. Kemudian, teknik perspektif juga bisa digunakan untuk merancang sebuah set plan atau ruang. Ya, bisa interior, bisa eksterior. Dengan harapan saya, kamu mempelajari ini, kamu menjadi seorang desainer produk atau mungkin seorang interior design, ya, yang handal, yang punya kemampuan yang sangat baik dengan mempelajari ini. Itu harapan saya, kesimpulan saya. Nah, tugas untuk pertemuan kedua, yaitu sama tantangannya. Membuat secara kelompok, cuman kelompoknya saya bagi menjadi 6. Setiap kelompok nanti akan saya share anggotanya melalui WhatsApp, grup, kelas. Anggotanya siapa. Ya. Kemudian tantangannya adalah membuat gambar, ya, benda yang ada di sekitar kamu, bisa meja, bisa kursi, bisa apa saja, yang penting ada furniture. Ya. Kamu gambar dengan 1 titik, 2 titik, boleh. Ya, kamu milih. Kemudian masing-masing teknik ini kamu gambar dengan high angle, normal angle, dan low angle. Minggu depan tadi udah saya lihat beberapa presentasi dari temanmu, tapi menurut saya masih kurang bagus. Minggu depan sudah harus bagus. Ya, gitu saja kesimpulan dari saya. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Cuman pesan saya di masa COVID-19 ini, masih ingat lagunya Padi? Ya. Ingat pesan ibu. Yang mana tuh, Pak? Ibu. Pakai masker. Nah, pakai maskermu. Cuci Ya, cuci tangan pakai sabun. Jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarak. Hindari kerumunan, jaga keluargamu. Salam sehat dari saya. Selamat beraktivitas. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.